Share. Berbagi, menginspirasi, memberdayakan. Oke? Lupa kayaknya saya. Share, inspire, empower. Iya. Santai aja kok Pak, nggak apa-apa Pak. Itu nanti pas ke depannya sama belakang aja. Ini sudah saya putar, Bu. Udah? Ya. Nggak apa-apa, nanti kan tinggal Mulai aja. diedit. Ayo, 1, 2, 3 Bu Win. Ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Teachers Talk, only on Guru Hebat Kaltim. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang hebat ya guys. Dan sumber ini namanya Pak Imam. Tapi jangan dibilang Pak Imam S. Arifin ya, seperti nyanyi dangdut. Tapi ini imamnya beda, ini imamnya yang juara GTK Inovatif Kota Balikpapan dalam rangka Wali Kota Award 2024. Nah, seperti laporan kita pada sesi-sesi sebelumnya, di sini kita udah berada di Balikpapan Trade Center. Kita bisa lihat ya di sini. Belakang kita juga oke, keren. Pokoknya dalam tayangan kali ini kita akan berbagi cerita dengan sang juara GTK Inovatif 2024 Kota Balikpapan. Tapi sebelumnya kita mau tagline dulu ya. Apa sih tagline-nya Pak Imam? Guru Hebat Kaltim. Share, inspire, empower. Tepuk tangan. Oke, Pak Imam, Ya, Bu. kan Bapak ini baru saja menyandang predikat ya, juara GTK Inovatif 2024, juara 1 guys, tingkat Alhamdulillah, Bu. SMP. Gimana perasaannya Pak? Tingkat SD, Bu. Oh, tingkat SD, Iya. salah guys, tingkat SD. Tadi saya kira Alhamdulillah. Pak Imam ini tingkat SMP, karena apa guys? Karena memang inovasinya luar biasa. Karyanya itu amazing banget dan excellent, dan saya adalah salah satu juri di GTK Inovatif 2024. Gimana Pak ceritanya Pak sampai Bapak bisa menjadi juara 1 Iya. guru SD yang inovatif di Kota Balikpapan? Sebelum saya bercerita, saya ucapkan dulu sangat berterima kasih Bu Ya, atas sama-sama. undangan podcastnya, bisa bersama Ibu Dayang yang selalu menginspirasi kami Alhamdulillah. di Guru Kota Balikpapan dan Kaltim ini. Ceritanya saya ibaratnya itu prinsip saya itu menjadi juara itu tidak hanya dimimpikan lewat mimpi Bu, Iya, benar. tapi dimimpikan yang kita bangun, kita siapkan. Kalau kita mimpikan, kita rencanakan, nanti akan menjadi langkah kita menjadi juara. Setelah mimpikan, rencanakan, terus laksana. lakukan, Lakukan dulu. kemudian komitmen. Komitmen, wah luar Ya, biasa. setelah ya. 4 itu kita lakukan, Mhm, pasti kita akan menjadi juara. mhm. Juara di sini tidak harus yang juara 1, juara 2, juara 3. Tapi juara di sini adalah juara kita bisa mengikuti, bisa melewati 4 fase ini, kita sudah juara. Luar biasa Iya. ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Imam yang Terima luar kasih. biasa. Boleh Pak diceritakan sama pemirsa Guru Hebat Kaltim, sudah berapa lama sih Bapak mengajar sehingga akhirnya tercipta materi dan karya-karya yang luar biasa sehingga bisa dibagikan kepada guru-guru hebat termasuk saya juga ya. Saya jadi tercerahkan loh dengan karya-karya yang disuguhkan oleh Pak Imam pada saat penjurian GTK Inovatif. Gimana Pak ceritanya? Ya, ceritanya ya memang saya dari dulu berkeinginan menjadi guru. Iya. Saya tahun 2010 lulus SMA, kemudian mendaftar kuliah. Di 2010 itu 4 fakultas saya tidak keterima. Jadi 4 fakultas tidak keterima. Orang tua saya juga mendukung, saya inginnya menjadi guru. Padahal di waktu itu di Universitas Negeri Semarang saya diterima sebagai teknik sipil, dan juga di Universitas Negeri Solo keterima di guru, tapi guru bahasa Jawa. Waduh, luar biasa ya. Tapi karena ibu saya juga ingin menjadi guru SD, jadi dipending dulu setahun. Dipending ya. Dipending setahun, kemudian saya mendaftar lagi, akhirnya keterima di 2 Bu, kemarin 2. Dua. Dua. Luar biasa. 2 di Universitas Negeri Semarang sama Universitas PGRI Semarang. Nah, jadi di 2 ini itu pilihannya saya orang tua, kalau di Universitas Semarang itu jauh dengan tempat tinggal saudara saya. Nah, akhirnya saya memilih yang dekat dengan rumah saudara saya, akhirnya memilih Universitas
IKIP PGRI Semarang. Masya Allah, luar Oke. biasa ya. Nah, kemudian alhamdulillah dekat dukungan orang tua, saya anak perantauan Bu, dari Jawa merantau di Kalimantan tahun 2016. Berkat dukungan orang tua, alhamdulillah Bu, saya di Balikpapan ini dikelilingi orang-orang yang hebat. Ya, Itu berkat alhamdulillah. doa orang tua saya. Pasti Nggih, ya, iya, birrul Bu. walidain ya Pak ya. Nggih, iya Bu. Nah, jadi untuk saya menjadi guru ini sudah dari hati Bu. Ya, Sudah passion. passionnya memang menjadi guru ya, Iya, bukan yang passionnya- lain ya. Bukan yang lain, memang dari Iya. dulu passionnya menjadi guru. Ya. Jadi sempat juga saya tanya orang tua ini, kenapa kok ya saya didukung terus menjadi guru gitu. Bilangnya orang tua yang pertama Bu, amal jariah. Amal jariah. Iya. benar. Nah, amal jariah. Nah, kemudian yang kedua, kalau nanti Nak kamu menjadi guru, menjadi pegawai, paling tidak nanti kalau kamu tua, kamu tidak merepotkan anak. Masya Itu, Allah. itu yang menjadi motivasi sebagai guru. Luar biasa ya, saya sampai gusbam mendengar semua sejarah dan alasan Pak Imam sehingga menjadi guru, mulai dari doa orang tua yang luar biasa ya, doa orang tua luar biasa, dukungan, dan kemudian apapun akan diberikan orang tua untuk memberikan anaknya ilmu yang terbaik, Benar. fasilitas pembelajaran yang baik, dan sudah terbukti nih guys, Pak Imam sudah berhasil menceritakan kepada dunia bahwa saya berhak menjadi juara 1 guru inovatif tingkat SD ya Pak, Iya. yang baru-baru ini dapat wali kota award. Wah, luar biasa. Terima kasih. Pak Imam, tadi saya melihat Bapak bawa sertifikat, mana ya sertifikatnya? Bentar Bu, ya? saya ambilkan dulu. Iya, Bu. silakan. Iya. Boleh. Nah, ini guys ya, jadi Pak Imam ini sudah membawa piala dan sertifikatnya. Dan kita lihat di sini ya, coba ya, Masya Allah luar biasa. Ini Bu. Ini bukan sebatas figura, sertifikat yang diletakkan dalam figura dan plakat seperti ini, tapi ini ada perjuangan, ada ketangguhan, Ada prosesnya. ada proses keuletan dari seorang guru yang bernama Imam Arifin ya Pak Iya, ya, Bu. yang namanya ini memang pantas dijadikan sebagai pimpinan pimpinan dalam hal pembelajaran yang menginovasi, yang berinovasi maksudnya, dan juga yang menginspirasi ya. Gimana sejarahnya ini Pak Imam, boleh diceritakan apa sih yang ada di benak seorang imam ini sehingga akhirnya muncul sebuah karya yang orang lain nggak mikir loh Pak, nggak Ya. bisa mikir loh untuk membuat sebuah kejadian alam atau fenomena alam yang di dalamnya ada disaster, Iya. ada bencana, dan bagaimana itu bisa menjadi inisiatif dan ide yang baru muncul sehingga akhirnya bisa ditransfer ke peserta didik. Silakan. Baik. Ini adalah alhamdulillah kedua Bu. Kedua, luar biasa ya. Yang kemarin tahun 2023 saya ikut guru inovatif Balikpapan ini masuk 10 besar. Oh, masuk 10 besar, benar sekali. Tapi kan ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Benar. Tapi menurut saya kesempatan selalu datang kepada seseorang yang selalu berusaha. Dan berkali-kali pastinya. Benar, Bu. Iya. Benar, ya. Contohnya kayak Pak Prabowo kan Bu. Iya, Prabowo benar. Iya. Benar. Berkali-kali mencoba akhirnya jadi presiden. Jadi presiden. sekarang. Iya. Dan Pak Imam berkali-kali mencoba mengikuti lomba GTK Inovatif dan akhirnya menjadi juara satu. Dan katanya baru jalan-jalan ya. Iya, Waduh. alhamdulillah Bu. Kemarin jalan-jalan, terima kasih Dinas Pendidikan Kota Balikpapan kemarin diajak-ajak ke jalan-jalan ke Kota Malang. Waduh, luar Ya, biasa. sudah dibelikan tiket, tidur di hotel masih kasih uang saku. Nah, Masya Allah. Ya, ini Bu, cerita saya menjadi juara 1 ini sebetulnya bukan juara untuk saya sendiri. Betul. Ini juara untuk anak-anak saya, untuk sekolah, Betul. kemudian untuk teman-teman, guru, dan kepala sekolah. Benar. Kemarin waktu pembacaan juara itu Bu, Imam Arifin, Yeah. Weh, yang dari belakang itu Bu, Iya. kepala-kepala sekolah, kemudian teman-teman langsung tepuk tangan. Bu. Teriaknya. Iya, terngiang-ngiang. Nah, kemarin saya berpikiran saya ingin mengajak siswa ini tidak hanya pandai dalam IT, Bu, Betul. tapi juga pandai dalam menyikapi sesuatu, membuat produk. Yang kemarin saya bersama anak-anak hebat kelas 5 membuat
suatu karya, yaitu media pembelajaran bencana alam. Nah, bencana alam tadi, Iya. disaster. Saya pakai Iya. bahasa Inggris, sorry ya. Oke. Oke, lanjut Pak. Nah, bencana alamnya itu ada 3, Bu. Betul. Gempa bumi, gunung meletus sama Gunung banjir. meletus dan banjir. Iya. Ingat ya guys, gempa bumi, Gunung gunung meletus dan banjir. banjir. Ini ide yang dahsyat dari seorang imam. Come on Pak. Gempa bumi itu saya buat menggunakan kardus bekas. Kardus bekas. Nah, kardus bekas itu saya rancang, nanti saya gerakkan, Bu ya. Gerakkan itu di dalamnya itu ada miniatur rumah mini Benar. yang kami buat menggunakan kardus bekas. Mhm. Kemudian ada juga aksesorisnya berupa mobilan main kecil-kecilan. Betul. Nah, saat kita uji coba, kita tarik-tarik, seolah-olah terjadi gempa, rumah miniatur itu sama mobilnya hancur. Hancur. Tanahnya terbelah. Ya. Nah, kemudian kalau gempa bumi kami menggunakan alasnya, Bu. Alasnya itu berupa campuran dari semen sama bubuk kertas sama koran bekas. Nah, setelah diaduk kemudian didesain menyerupai gunung. Nah, di pinggir-pinggirnya itu seolah-olah supaya ada pemandangan, itu kami buat menggunakan spon cuci piring. Spon cuci piring, kami blender. Nah, kemudian kita kasih pewarna makanan, kemudian kasih lem, kemudian kita tempelkan di gunung-gunung itu. Nah, kreatif ya. nah, kemudian untuk seolah-olah ini gempa bumi, bukan gempa bumi tapi gunung meletus, kita buat kasih campuran, yaitu baking soda, kemudian pewarna makanan, dan yang terakhir kemarin baking soda, pewarna makanan, sama saya kok agak lupa sedikit ya, baking soda, pewarna makanan, sama ya, saya sampai lupa juga, bukan Iya. kardus ya. Karena bahan utamanya itu kardus ya Pak ya, Iya, kardus bahan utamanya kardus bekas. Ya, nggak masalah Pak, lanjut Pak. Oke. Nah, kemudian untuk yang banjir itu saya membuat miniatur rumah kecil-kecil. Iya, itu Ada kecil. sungainya, Bu. Betul. Nah, kemarin yang paling susah itu kita mikir, saya sama Ane ini kayak mana ya supaya airnya bisa tumpah, Betul. supaya bisa mengalir. Nah, akhirnya anak-anak itu Pak pakai bekas Pepsodent, bekas odol. Nah, akhirnya kita cari-cari bekas odol enggak ada, Bu. Akhirnya kita temukan yaitu bekas susu Fashion Flag. Oh iya, Yang Vision Flag plastik itu, ya. Bu. Iya, Ya, betul. kan ada puterannya itu kan, Bu. Betul, Nah, iya, kita iya. menggunakan itu. Jadi Mhm. air yang diturun seolah-olah terjadi hujan, kemudian yang tutup apa itu tadi Fashion Flag tadi Iya, itu, nah kita tutupkan kan air tidak bisa mengalir. Betul. Jadi seolah-olah jadi banjir, Masya Allah. kemarin berkat dukungan Ibu juga, Iya. akhirnya alhamdulillah juara 1. Iya, tepuk tangan lagi kita. Iya. Luar biasa ya guys, Pak Imam ini. Jadi semua barang-barang yang misalnya nih kalau kita buang aja deh ke tempat sampah, tapi oleh tangan hebat Pak Imam dan pikiran yang cerdas ini bisa menjadi sesuatu yang berguna, yaitu alat peraga untuk mengajarkan anak tentang bencana alam. Iya. Yang tadi ada 3 ya, banjir, gunung meletus, dan gempa bumi. Ya, artinya Pak Imam ini sudah menggelorakan dan menggempakan ilmu dan karyanya kepada kita semua. Yuk kita juga belajar dari Pak Imam. Jadi saya pun juga belajar dari Pak Imam guys. Jadi jangan pernah malu untuk belajar, Ya. dan teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat. hayat. Seperti slogan kita ya Pak ya, Guru Hebat Kaltim, share, inspire, empower. Jadi di sini juga kita memberdayakan Pak Imam yang memang memiliki talenta dan bakat serta potensi yang luar biasa untuk juga terlibat aktif di Guru Hebat Kaltim ya. Setuju ya Pak ya? Terima kasih Bu atas Iya, undangannya. dan Pak Imam ini adalah tamu kehormatan kita ya. Bagaimana Bu Win? Iya. Oke, Bu Win ini Pak ketua kita Pak untuk Guru Hebat Kaltim Pak, dan kami sama-sama relawan sosial pendidikan. Oke Pak Imam, ini sudah tak terasa kita di penghujung pertanyaan nih. Sebenarnya banyak sih yang ingin saya tanyakan, karena banyak sekali yang ingin saya gali dari Pak Imam. Kira-kira menurut Pak Imam nih, apa yang Bapak harapkan dari perubahan-perubahan yang ada di negara kita, terutama dalam ekosistem pendidikan Pak? Oke. Apa yang Bapak harapkan? Ada beberapa harapan untuk terutama pendidikan di
Indonesia, terutama di Kaltim ya. terutama di Kaltim. Mhm. Kita sekarang sering melihat anak-anak yang karakternya Betul. kurang Hmm. gitu. Jadi ingin adanya pelatihan Betul. ilmu tentang bagaimana menghadapi karakter anak-anak supaya bisa lebih baik lagi. Karakter yang pertama tuh. Nah, Karakter ya. yang kedua Mhm. tidak hanya karakter, tetapi juga infrastruktur. Betul, infrastruktur yang ada di setiap institusi Ya, pendidikan ya. seperti yang misalkan di SD saya, Bu. Memang alhamdulillah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan Mhm. memberikan sekolah-sekolah Mhm. itu Chromebook. Iya, oh Chromebook ya. Iya, sangat luar biasa. Nah, di sekolah saya mendapatkan 30 Chromebook. Nah, sedangkan belum ada fasilitasnya seperti laboratorium. Oh iya, Tempat betul. untuk menyimpannya, Bu. Betul. Jadi kami guru ini kalau mau misalkan Menggunakan gitu, Chromebook tersebut. kita harus buka tutup. Iya, buka tutup Buka ya. tutup situ, Ini tetap. sebenarnya untuk menjaga agar tetap aman ya. Nggih, iya, Dan Bu. tidak disentuh oleh banyak tangan karena Iya. semakin banyak tangan semakin cepat rusaknya Nggih, ya. iya. Iya, gimana, Pak? Kemudian yang ketiga yaitu tentang pembelajaran yang beasiswa lah. Ya, oke. Itu yang Pemberian beasiswa Ya, ya. pemberian beasiswa Bagi guru-guru guru-guru yang ingin memang meningkatkan kemampuannya, inovasinya Mhm. untuk Indonesia yang lebih hebat. Oke, betul. Jadi ada 3 nih guys pesan seorang guru hebat bernama Imam Arifin. Yang pertama, harus ada pembenahan infrastruktur ya, Iya. terutama dengan fasilitas yang ada di sekolah. Jadi saya balik-balik aja nggak Iya, apa-apa ya. nggak Yang penting 3 ya. Iya. Yang kedua, adanya pembinaan mental dan karakter peserta didik karena memang saat ini kita sedang dihadapkan oleh beragam karakter dan mental peserta didik yang artinya ini tantangan buat kita ya, Iya, agar tetap terus mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Benar ya, Pak ya? Benar, Bu. Dan yang ketiga, memberikan beasiswa kepada guru-guru yang inovatif dan potensial seperti ini, Pak Imam. Saya juga boleh kok ya. Oke, jadi memberikan beasiswa ini nanti kita obrolkan langsung ya dengan Pak Presiden. Siapa tahu dapat ya. Amin. Siapa tahu kan, Bu. Alhamdulillah, Bu, kalau Insya dapat. Allah, iya ya, kita obrolkan juga dengan para pemangku kepentingan dan para pemegang kebijakan Iya. supaya mereka juga mendengar suara hati dari seorang Pak Imam. Pak Imam, Iya. apa nih pesan-pesan buat guru-guru hebat Kaltim supaya mereka juga sama bisa seperti Pak Imam ya, berkarya, berinovasi sehingga menjadi juara 1 GTK Inovatif Wali Kota Award 2024. Pesan saya untuk guru-guru, sebetulnya saya bukan hebat, Bu. Banyak guru-guru yang hebat. Ya. Tetapi guru-guru masih sembunyi, Sembunyi ya. belum betul. berani memunculkan dirinya. Gitu. Pesan saya terutama kepada guru-guru, teruslah jaga kesehatan. Itu yang pertama yang penting. Yang kedua, belajarlah untuk selalu belajar karena pembelajaran dulu sepanjang hayat. Betul. Nah, kemudian teruslah berkarya